Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Avengers The Children Crusade. Ini adalah bagian yang keempat sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Dr. Doom yang berukuran raksasa sedang dikeroyok oleh Avengers, X-Men, dan X-Factor. Orang-orang yang tidak langsung menyerang hanya Young Avengers, Scarlet Witch, dan Scott Lang. Mereka membahas bagaimana cara untuk mengalahkan Doom. Billy terpikir sebuah ide. Dalam rencana ini, Billy dan Wanda akan membuka portal yang menghisap sebagian besar life force dari Doom. Proses ini akan membuat kekuatan Doom berkurang sehingga bisa dikalahkan oleh para hero. Tetapi rencana ini mengandung satu masalah, yaitu Doom pasti akan mendeteksi terbukanya portal. Jadi harus ada yang memberi pengalihan. Sebenarnya Casey Lang, Iron Lad, dan Vision bersedia melaksanakan tugas tersebut. Namun mereka semua dilarang oleh Scott Lang. Scott lah yang akan berjuang mengalihkan perhatian Doom. Sambil mengecil, Scott menaiki seekor semut bersayap dan mulai terbang ke arah kepala raksasa Doom. Tanpa disadari oleh Doom, Scott masuk melalui lubang telinganya. Di dalam kepala Doom, Scott berbuat kekacauan. Berkat tindakan ini, Doom sontak merasa kesakitan. Setelah merasa cukup, Scott dengan cepat terbang keluar lagi dari telinga Doom. Sayang sekali, Doom menjadi sangat marah atas perbuatan Scott tadi. Sebelum Scott sempat terbang jauh, Doom menepuk Scott sambil mengeluarkan energi. Perbuatan ini membuat Young Avengers dan Wanda merasa terguncang. Casey Lang mengira ayahnya mati oleh perbuatan Doom tersebut. Dengan murka, Casey segera berubah menjadi raksasa seukuran Doom. Dia menghantam dan mulai mencekik Doom. Dia ingin membalaskan kematian ayahnya. Malang bagi Casey, Doom jauh lebih kuat darinya. Dengan gampangnya Doom menembakkan serangan energi dahsyat pada Casey. Hulkling dan Tommy berlari untuk memeriksa Casey. Mereka juga menyuruh Wanda dan Billy melaksanakan rencana. Walaupun sangat mencemaskan Casey, Wanda dan Billy mengikuti kata-kata itu. Mereka berpegangan tangan dan memulai ritual membuka portal. Tak disangka di tengah proses ini, Doom justru melayang di dekat mereka berdua sambil merasa sangat senang. Doom memberitahu bahwa pembukaan portal malah memberinya semakin banyak energi life force. Dengan tambahan energi ini, Doom mengaku pikirannya menyatu dengan Sang Pencipta. Penyatuan ini membakar dosa-dosa dan kekurangan dalam dirinya. Meskipun begitu, kegembiraan Doom tidak berlangsung lama. Ujung-ujungnya Doom justru terjatuh dan kehilangan life force. Rupanya semakin banyak life force memang membuat Doom kewalahan. Dia pun kembali seperti semula, termasuk wajahnya yang menderita bekas luka lagi. Melihat keadaan Doom yang tampak tidak bagus, Wanda hendak menolongnya. Tetapi Doom tidak mau ditolong. Dia malah mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Selama ini Wanda adalah perantara bagi Doom dalam memanfaatkan kekuatan life force. Sebenarnya Doom memang adalah pelaku utama yang menyebabkan Wanda menghancur leburkan Avengers dan menghilangkan kekuatan para mutan. Wanda tidak mau mempercayai kata-kata Doom, namun Doom memilih pergi berpindah meninggalkan Avengers Mansion. Sementara itu Scott Lang bangkit berdiri di daratan. Walaupun terluka, rupanya dia masih hidup setelah tadi terkena tepukan tangan Doom. Dia melihat kerumunan para hero yang mengelilingi sesuatu. Maka dia bergegas berjalan ke arah mereka. Alangkah terkejutnya Scott melihat di tengah-tengah para hero ada Casey yang tergeletak tak bernyawa. Ternyata serangan energi dari Doom tadi memang membuat Casey meninggal dunia. Scott tentu amat sangat bersedih atas kematian putrinya. Dia hanya bisa menangis sambil memeluk jenazah Casey. Duka cita dirasakan pula oleh para hero lainnya di situ. Di tengah suasana penuh kesedihan ini, Iron Lad mendadak mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, mereka masih bisa menyelamatkan Casey. Iron Lad mengusulkan agar Casey secepatnya dibawa ke aliran waktu. Iron Lad yakin di masa depan pasti ada dokter yang bisa membangkitkannya lagi. Ide Iron Lad ini langsung ditentang oleh Vision yang menekankan bahwa Casey telah tiada. Jadi Casey harus dibiarkan beristirahat dengan damai. Penolakan Vision memicu amarah Iron Lad. Apalagi Iron Lad juga tahu bahwa Vision menyayangi Casey. Iron Lad tak bisa lagi menahan emosinya. Maka dia menghajar dan menghina Vision. Dia menyebutkan bahwa pikiran Vision dibuat berdasarkan pola otaknya. Casey menyayangi Vision sebab Vision memang hanyalah tiruan Iron Lad.
Saat itu, sebenarnya para anggota Young Avengers lain berusaha menghentikan Iron Lad, tapi mereka gagal. Dalam kemarahannya, Iron Lad mengeluarkan energi dahsyat yang membuat Vision terbakar dan mengalami kerusakan parah. Akibatnya Vision pun meninggal. Kematian Vision jelas menambah kesedihan Young Avengers. Sedangkan para hero lainnya tercengang menyaksikan pembunuhan ini. Kate Bishop menyuruh Iron Lad memperbaiki Vision. Sayang sekali Iron Lad tidak mau melakukannya. Dia justru akan melaksanakan rencananya, yaitu pergi menuju aliran waktu sambil membawa jenazah Casey. Akan tetapi, Iron Lad dilarang melakukannya oleh Kapten Amerika. Iron Lad pun menyalahkan Avengers atas kematian Casey. Alasannya adalah karena awal permasalahan dimulai ketika Avengers ingin mengekang Billy. Meskipun begitu, kata-kata Iron Lad justru dibantah oleh Billy sendiri. Iron Lad pun sontak menjadi heran kenapa Billy membela Avengers. Padahal Avengers tidak berniat baik padanya. Iron Lad yakin Avengers tidak akan membiarkan Billy atau Young Avengers tetap ada. Pada akhirnya, Iron Lad memutuskan membuka portal waktu. Dia mengaku akan berangkat ke masa lalu sendirian demi mencegah kematian Casey. Sedangkan Billy masih terus berupaya mencegah tindakan Iron Lad. Billy berpendapat bahwa jika Iron Lad mengubah sejarah, maka Iron Lad akan menjadi Kang the Conqueror. Sayang sekali Iron Lad tidak menghiraukan peringatan itu. Dia yakin dirinya akan menjadi jauh lebih baik dari Kang. Ujung-ujungnya dia pun menghilang ke dalam portal. Selanjutnya Spider-Man bertanya, apakah mereka harus mengejar Iron Lad? Tetapi Wanda bilang dirinya lah dan bukan Iron Lad yang harus ditangkap. Billy dan Tommy tidak mau ibu mereka menanggung kesalahan sendirian. Mereka pun mengaku sama-sama bersalah. Magneto beserta Quicksilver juga membela Wanda. Mereka mengingatkan bahwa Doom telah mengaku sebagai dalang di balik perbuatan Wanda. Wolverine tidak percaya pada kata-kata Doom. Sementara itu Cyclops tidak peduli. Entah dikendalikan oleh Doom atau tidak, Wanda telah melakukan kejahatan besar. Wanda bisa saja berusaha menebus dosa-dosanya, tapi tidak akan pernah cukup. Wanda tidak akan pernah bisa dimaafkan. Walaupun begitu, kini Cyclops bersedia untuk tidak menangkap Wanda, melainkan akan meninggalkannya dengan segala penyesalannya yang tidak akan pernah lenyap. Jika kelak Wanda berbuat kejahatan besar lagi, maka Cyclops akan membunuhnya. Setelah itu X-Men pun berjalan memasuki pesawat mereka. Meskipun para anggota lain X-Men tampak setuju dengan Cyclops, Rogue rupanya agak berbeda. Dia meyakinkan Wanda bahwa kelak Wanda pasti akan dimaafkan. Seusai kepergian X-Men, Kapten Amerika mengajak Wanda bergabung lagi dengan Avengers. Wanda menolak tawaran itu sebab dia merasa tidak pantas menjadi Avengers lagi akibat segala kejahatannya. Wanda lalu dihampiri oleh X-Factor. Menurut Multiple Man, Wanda pasti akan dibutuhkan lagi oleh Avengers ketika tim itu mengurusi bahaya mistis besar. Wanda langsung membantahnya. Wanda bilang ingin sibuk berfokus menolong orang-orang yang telah dia rugikan. Multiple Man sangat mendukung rencana Wanda. Sambil berjalan pergi, Multiple Man bahkan mengancam akan mengincar nyawa Wanda kalau Wanda gagal melaksanakan tujuan tersebut. Berikutnya Wanda dipeluk oleh Wonder Man. Sembari meneteskan air mata, Wanda mengaku kepada Simon Williams bahwa sebenarnya dia sedang merasa bingung. Dia sangat lama menjadi anggota Avengers. Dia tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup tanpa Avengers. Simon berusaha meyakinkan Wanda bahwa Wanda lebih baik tanpa Avengers. Dulu Avengers memang adalah keluarga, tapi sekarang Avengers adalah tentara. Pada akhirnya Simon terbang pergi. Sedangkan Wanda bicara dengan Magneto dan Quicksilver. Magneto mengajak Wanda dan Quicksilver pergi bersamanya ke lokasi yang jauh, misalnya Prancis Selatan. Ajakan Magneto ini ditolak oleh Wanda sebab dia merasa harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, Wanda memeluk Billy dan Tommy. Lalu Wanda ikut berkabung bersama Scott Lang. Beberapa hari kemudian, Young Avengers berkumpul. Tommy mengaku punya sebuah ide, yaitu membangkitkan lagi Vision. Kebetulan mereka memang punya cadangan memori Vision, tetapi usulan ini tidak disetujui oleh para anggota lainnya. Badan Vision dibuat memakai teknologi abad ke-30. Selain itu, cadangan memori Vision berasal dari masa sebelum kematian Casey Lang. Mereka tidak mau Vision hidup lagi hanya untuk mendapat kabar tentang kematian Casey. Kate Bishop menekankan bahwa kini Young Avengers harus merelakan Casey dan Vision.
Mereka hanya bisa berharap semoga Casey dan Vision sama-sama beristirahat dengan tenang. Tommy tentu merasa kecewa mendengar kawan-kawannya tidak setuju dengan idenya. Selanjutnya, satu persatu anggota Young Avengers mengundurkan diri. Eli Bradley merasa sangat bersalah, sebab dirinya lah yang menyebabkan Dr. Doom bisa merebut kekuatan Life Force. Saking besarnya rasa bersalah ini, Eli bukan hanya keluar dari Young Avengers, melainkan berhenti beraksi sebagai patriot. Dia memang tak mau mengulangi kesalahan yang bisa menimbulkan penderitaan. Dia bahkan mengaku besok akan pindah bersama ibunya ke kota Scottsdale di negara bagian Arizona yang sangat jauh dari New York. Kawan-kawan Eli tentu merasa terkejut dan berupaya mengubah pilihannya. Walaupun begitu, keputusan Eli sudah bulat. Berikutnya giliran Kate Bishop yang mundur. Dia memang berperan sebagai pemimpin dalam misi Young Avengers, jadi dia merasa dirinya telah gagal. Setelah itu, Billy juga ikut mundur. Dia menyadari segala tragedi ini dimulai dari dirinya. Tommy tidak senang dengan pilihan kawan-kawannya. Menurut Tommy, mereka semua harus terus berjuang walaupun ada yang terluka atau mati. Tommy berpendapat akan selalu ada perang dan penjahat yang harus dihadapi. Kata-kata Tommy ini tidak berhasil mengubah pendirian kawan-kawannya. Bahkan Teddy Altman juga mengumumkan dirinya berhenti menjadi anggota Young Avengers. Dengan demikian, tinggal Tommy saja yang tersisa dalam tim ini. Tommy jelas tak bisa beraksi sendirian, maka pada akhirnya Young Avengers pun bubar. Selama berbulan-bulan berikutnya, Billy menjadi murung dan mengurung diri di tempat tinggalnya. Kawan-kawannya kadang mengunjunginya tapi semangatnya tidak kunjung bangkit. Dia masih bersedih atas segala yang telah terjadi. Suatu hari Teddy sudah muak dengan keadaan Billy. Dia menegaskan bahwa Billy tidak bisa bersikap seperti itu terus-menerus. Billy tidak boleh menyia-nyiakan hidupnya. Berkat dorongan Teddy, semangat Billy mulai muncul kembali. Billy dan Teddy pun berciuman. Namun mereka mendadak diganggu oleh kedatangan Miss Marvel. Rupanya Miss Marvel memberitahu bahwa Young Avengers harus segera berangkat menuju Avengers Mansion. Mereka juga harus memakai kostum hero mereka. Karena itu, Billy, Teddy, Tommy, dan Kate pun segera memenuhi permintaan tersebut. Di Avengers Mansion, mereka berempat bertemu Captain America, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Jessica Jones, Luke Cage, dan Hawkeye. Awalnya Young Avengers mengira Avengers membutuhkan bantuan mereka dalam misi tertentu. Ternyata dugaan itu keliru. Captain America mengatakan bahwa Young Avengers telah membuktikan kehebatan dan kontribusi mereka. Young Avengers berhasil menemukan Wanda Maximoff, menghentikan Dr. Doom, serta meredam konflik Avengers dengan X-Men. Sebagai penghormatan atas segala jasa itu, mulai sekarang Billy dan kawan-kawannya diakui sebagai bagian dari Avengers. Karena pengakuan ini pula, di dekat patung Scott Lang ditambahkan patung Casey Lang dan Vision. Saat ini Scott Lang juga telah hadir di sana. Pengakuan ini membuat Young Avengers merasa bahagia dan terharu. Sedangkan Billy sendiri mulai memikirkan apa intinya menjadi superhero. Billy menyimpulkan bahwa bagi hero tidak ada jaminan memperoleh akhir yang bagus, tapi hero terus berjuang dan tidak akan pernah menyerah. Itulah akhir cerita Avengers The Children's Crusade. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.